バレー拳法セルコードラマスカラブーメランKabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung masuk saja ke dalam ceritanya. Di cerita sebelumnya, Vivi yang berhasil menuju kerajaan setelah dia dibantu oleh Sanji agar Mr. Tu tak mengejar Vivi lagi. Terlihat Sanji yang lumayan kesusahan dengan gaya bertarung Mr. Tu, di mana Sanji dan Mr. Tu merupakan petarung tangan kosong, dan gerakan mereka berdua pun hampir mirip satu sama lain. Awalnya Sanji mampu mendominasi pertarungan di sana, namun pada akhirnya Sanji pun kewalahan menghadapi Mr. Tu saat dia merubah wajahnya dan tubuhnya itu menjadi sosok seperti Nami, di mana Sanji tak mampu melukai Mr. Tu dengan wujud Nami, karena Sanji memiliki sebuah prinsip di mana seorang laki-laki tidak boleh melukai seorang perempuan. 人は心だろうがあんたバカね事務所かわいいこのまま黙ってやられる俺だと思うなもう起き上がる力もないじゃないのやリポート蹴らないでマスカラブーメラン飛んじるあれが霧の跡か顔にファーストハンドルあんたの勝ちを殺しなさい呆れたぜ。まだ息があんのか。いい勝負だった。とどめ Sanji yang akhirnya berhasil mengalahkan Mr. Tu dengan luka yang cukup serius, di mana beberapa tulang dadanya itu cedera. Shin pun beralih ke tempat Nami yang masih dikejar-kejar oleh Mr. One dan Miss Double Finger, di mana Zoro yang lagi dan lagi melindungi Nami dari serangan Mr. One. Hingga akhirnya Zoro pun mulai tertarik untuk duel melawan Mr. One, karena ternyata Mr. One memiliki kemampuan untuk merubah seluruh anggota tubuhnya itu selayaknya sebuah pedang, di mana lebih tepatnya Mr. One mampu memanipulasi seluruh tubuhnya itu menjadi pisau baja. Mr. One yang menyuruh Miss Double Finger untuk pergi mengejar Nami yang telah lama hilang. Terlihat Nami sedang merenungi nasibnya itu jika dirinya tidak bisa melindungi diri sendiri di saat-saat seperti itu. Hingga akhirnya Nami pun teringat jika beberapa hari lalu sebelum mereka sampai di Alabasta, Nami sempat meminta Usopp untuk membuatkannya sebuah senjata, di mana Usopp pasti paham betul jika mereka berdualah yang selalu menjadi beban saat ada pertarungan serius. Mendengar hal itu, Usopp pun bersedia membantu Nami untuk membuatkannya sebuah senjata, yang mana senjata baru Nami bernama Klimak Takto, di mana senjata tersebut mampu membuat gelembung bersuhu panas dan dingin maupun percikan listrik yang begitu kecil, yang ternyata dengan bakat Nami yang memiliki pengetahuan cuaca pun, berbagai macam teknik baru pun berhasil Nami ciptakan saat itu juga. Nami yang telah membulatkan tekadnya itu untuk tidak lagi menjadi beban bagi teman-temannya, dia pun berusaha semaksimal mungkin untuk melawan Miss Double Finger yang merupakan pengguna buah iblis dengan kemampuan merubah tubuhnya menjadi duri yang sangat tajam.事情はよくわからないけど不憫な子なのよこれはなんとか言いなさいよ手が出るかいい子だからそのままじっとしてらっしゃい技の数ならまだまだあるのよサンダーテンポサンダーテンポが死んだら呪ってやるわあの花のやつレッジホーク終わりね串出しにおなりなさいソーイングスティンガーでもこれならもしかしておかしな武器を
は私にぴったりの武器みたい。クールボールで空気密度を変えたのよ。使いこなせば奇跡だって起こせる。著しい温度差による光の異常屈折。蜃気楼。理解したわ。クリマザクト。確か雨の技があった。やけくそね。の国の乾燥しきった天候を使ってできること。蜂の巣におなりなさい。シアーティスティンガートゲトゲドーピング。クールボールヒートボール。まだまだもっともっと成長させる。強がりなんて。許さない。トルネードにご注意ください。何？シーアーチンスティンガー。大丈夫？何よこんなもの。へのカッパ。食らいなさい。Nami yang berhasil mengalahkan Miss Double Finger dengan senjata barunya itu, Nami pun terlihat begitu bahagia karena dia telah mampu mengalahkan seorang pengguna buah iblis dengan usahanya sendiri. Di sisi lain, Zoro yang masih berhadapan dengan Mr. One. Awalnya Zoro begitu kesusahan untuk melawan Mr. One yang mampu mengubah seluruh tubuhnya itu menjadi sekeras baja, di mana Zoro yang baru beberapa minggu lalu baru bisa memotong besi saat di Pulau Seribu Naga bersama dengan Apis dulu. Zoro yang sempat mengalami momen di mana dia hampir saja mati saat melawan Mr. One. Zoro pun mengingat apa yang pernah dibilang oleh gurunya semasa dia kecil dulu, di mana pendekar pedang sejati mampu membuat sehelai kertas tak akan terbelah dengan pedang tajamnya itu, yang mana pendekar pedang sejati bisa memotong benda keras apapun jika dia ingin memotongnya. Namun jika si pemilik pedang itu tak ingin selembar kertas terbelah dengan pedangnya yang sangat tajam tersebut, maka kertas tersebut pun tak akan terbelah dengan tekad itu, di mana guru Zoro berkata jika semua itu tergantung ritme ayunan pedang. Dan pada akhirnya Zoro pun menganggap jika Mr. One adalah lawan yang tepat. Apakah Zoro bisa bertambah kuat jika melawan Mr. One? Dimana untuk menang maka Zoro harus bisa memotong baja. Spider Santoru Ushi Bari. Atomic Spar! Gazaru! Spiral Hole! 弾かれる
機動だ。どんなスピードで回転してんだよ。まだ息があるな。スパーブレイク。今日はなんで立ってる？あれだけ切られて。まさに死の境地ってやつか。こういう感じは前にもあった。嘘。あいつの鋼鉄の呼吸。刀に意志が伝わる。一刀流居合。次で完全に息の根を止めてやる。アトミックパフォー。うの間に成長しちまいやがった。俺はまだまだ強くなれる。礼を言う。参ったぜ。Zoro yang pada akhirnya bisa mengalahkan Mr. One setelah dirinya menguasai ritme yang tepat untuk memotong baja. Shin pun beralih ke tempat Chopper yang berhasil mengobati setiap luka yang diderita oleh Usopp. Kemudian saat mereka akan pergi memasuki kota untuk mencari keberadaan yang lainnya, Sanji pun menghampiri Chopper dan Usopp yang kebetulan tak jauh dari sana, dan disusul pula oleh kedatangan si unta yang dari tadi bersembunyi entah di mana. Di tempat lain, Vivi yang sebelumnya bertekad ingin menghancurkan Istana Alabasta agar para pasukan pemberontak sadar jika pihak kerajaan menyerah dan menghentikan peperangan di sana. Yang mana Chaka pun merasa takjub dengan kelompok bajak laut topi jerami saat Vivi menceritakan apa yang telah dia alami bersama Luffy, di mana Luffy mengantarkan Vivi dan memberikan semangat agar Vivi bisa menyelesaikan masalah yang terjadi. Setelah beberapa bom telah siap diletakkan di setiap sudut istana, awalnya Vivi merasa bimbang karena begitu banyak kenangan di sana dan banyak pula peninggalan dari para raja sebelumnya. Namun saat Vivi tetap akan meledakkan Istana Alabasta demi keselamatan para warganya, Krokodil pun datang dan menghentikan para prajurit kerajaan yang akan menyalakan sumbu bom tersebut. Hingga akhirnya Vivi pun merasa putus asa saat Krokodil berbicara jika Luffy telah dia habisi. Saat prajurit kerajaan mendengar Vivi berteriak cukup kencang, mereka pun mencoba untuk masuk ke halaman utama. Namun apa daya karena Miss All Sunday menggunakan kekuatannya itu untuk membuat begitu banyak lengan di depan pintu gerbang, maka para prajurit kerajaan pun tak mampu melewati pintu gerbang tersebut. Krokodil yang menancapkan lengan ayah Vivi di bagian dinding Istana Alabasta. Vivi pun seketika marah kepada Krokodil, namun apa daya dia tak bisa berbuat apa-apa karena ayah Vivi telah disandera oleh Krokodil. Kemudian Krokodil pun menanyakan keberadaan senjata kuno bernama Pluton kepada ayah Vivi, di mana dari informasi yang didapat oleh Krokodil, Pluton merupakan senjata mematikan yang berhasil diciptakan oleh orang-orang zaman abad kekosongan dulu, yang ternyata senjata Pluton itu dijuluki oleh pemerintah dunia dengan sebutan senjata dewa, karena hanya dengan sekali tembak saja Pluton mampu menghancurkan satu pulau besar di bagian Greenland sana. Tentu saja karena ayah Vivi tak tahu keberadaan di mana senjata Pluton itu, Krokodil pun tak yakin pula jika informasi turun-temurun dari para raja Alabasta sebelumnya mengetahui keberadaan senjata Pluton tersebut. Krokodil yang menjelaskan rencana utamanya itu selama ini, yakni dia akan membinasakan semua orang di sana dengan bom waktu yang telah dia atur dalam 30 menit lagi akan meledak, di mana ledakannya memiliki jangkauan 5 km dari tempat dia meledak tersebut, dan pada saat itu pasti kota Alubana beserta Istana Alabasta pun pasti akan hancur tak bersisa. Saat Vivi dan yang lainnya begitu cemas dengan rencana keji Krokodil, ternyata Krokodil akan membuat seolah-olah Raja Alabasta dan para penduduk sekitar telah mati akibat ledakan dari peperangan tersebut. Kemudian Krokodil yang mencoba bernegosiasi kepada ayah Vivi, apakah dia mau memberitahu lokasi Poneglyph yang telah ayah Vivi sembunyikan selama ini, di mana Poneglyph itu memiliki informasi perihal lokasi senjata Pluton tersebut berada. Tentu saja ayah Vivi pun memberitahu Krokodil di mana keberadaan Poneglyph itu, bahkan ayah Vivi akan langsung mengantarkan Krokodil ke tempat Poneglyph tersebut jika Krokodil mau menghentikan semua kekacauan yang telah dia perbuat itu. Tak lama kemudian datanglah 4 orang prajurit elit kerajaan Alabasta, di mana kekuatan Miss All Sunday berhasil mereka kalahkan dengan begitu mudahnya dan berhasil masuk. Kemudian 4 prajurit elit kerajaan itu pun mengetahui seluruh kejahatan Krokodil di sana, dan mereka pun bersumpah akan menghabisi Krokodil, di mana mereka berempat meminum air dari oasis terlarang yang mampu meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Namun efek sampingnya mereka akan mati dalam hitungan beberapa menit saja. Namun karena Krokodil tahu efek samping dari air oasis itu, Krokodil pun menghindari setiap pertempuran dan mengulur waktu, hingga pada akhirnya keempat prajurit elit kerajaan itu pun mati satu persatu.
Chaka yang sudah muak dengan segala tindakan krokodil, dia pun berusaha menyerang krokodil menggunakan kekuatan buah iblisnya itu, di mana Chaka ternyata mampu merubah dirinya menjadi bentuk hewan anjing Mesir. Namun tetap saja karena krokodil tak mempan dengan segala serangan fisik, maka Chaka pada akhirnya pun kalah juga. Selang beberapa waktu datanglah Koza yang ternyata berhasil memasuki halaman kerajaan dengan cara menggunakan jalur rahasia saat dia kecil dulu dan bermain dengan Vivi. Hingga akhirnya Koza pun mulai sadar dengan apa yang dia lihat, di mana krokodil selama ini ternyata hanya berpura-pura baik saja agar tak dicurigai oleh para warga Alabasta. Koza yang begitu bingung untuk mencerna semua ini, ayah Vivi pun meminta Koza untuk segera membawa pergi pasukannya itu karena ada bom waktu yang telah dipersiapkan krokodil dan akan membinasakan mereka semua di sana. Seketika Koza dan Vivi pun berusaha pergi untuk menghentikan peperangan, di mana Chaka bangkit lagi dan akan menahan krokodil selama mungkin selagi Koza dan Vivi pergi menghentikan peperangan. Koza dan Vivi yang pergi meninggalkan Chaka dan berbicara kepada pasukan kerajaan jika mereka semua harus mengibarkan bendera putih sebagai lambang menyerah. Prajurit kerajaan pun mulai mengibarkan bendera putih satu persatu sesuai perintah Vivi, di mana hal itu pun mampu membuat pasukan pemberontak yang telah sampai di gerbang istana Alabasta seketika terdiam. Saat Koza meminta para pasukan pemberontak untuk menyerah dan pulang saja karena selama ini sang raja tidaklah sejahat yang mereka kira, ternyata anak buah Barak Wework yang menyamar menjadi pasukan kerajaan pun menembak Koza dari arah belakang sana, di mana hal itu pun menyulut amarah pasukan pemberontak lagi. Saat Vivi kehilangan harapan satu-satunya untuk menghentikan peperangan itu, film pun bersambung. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.